Kalian yang ngaku-ngaku Cina kayaknya nggak afdol deh kalau belum cobain kue bulan ini. Ya walaupun Mimin bukan Cina 100%, tetap boleh dong makan mooncake. Apalagi mooncake di sini tuh 100% halal. Day one jadi cici-cici makan mooncake. Ini Mimin pesennya di Pia Madu ya guys. Ya ampun, ini hampersnya cutie banget. Bahkan ada yang pakai pegangan bambu loh guys. Nah yang ini tuh namanya Summer Garden ya guys. Terus boxnya ini tuh solid banget. Dalamnya ada kue bulannya guys. Ini ya ukuran kue bulannya aja sebiji segede ini loh guys. Pertama kali cobain kue bulan dan lidah Mimin tuh langsung nyetel guys. Kirain manis banget gitu loh, ternyata enggak. Nah di dalamnya tuh kayak gini ya guys. Isinya tuh ada lotus, red bean, dan black sesame. Terus bisa ditambahin egg yolk kayak gini nih guys. Wow, ini tuh varian lotus egg yolk ya guys. Teksturnya lembut dan sama sekali nggak over sweet. Lanjut cobain yang ini nih, black sesame egg yolk. Dia tuh balance banget antara manis, gurih, dan asinnya dari egg yolk. Next Mimin cobain yang kacang merahnya. Ini tuh varian red bean egg yolk ya. Dia tuh rasanya lebih ke umami gitu guys. Nah kalau yang ini tuh Celestial Palace guys. Bisa nyala dong, tuh lihat deh. Wah, keren banget ya. Pas dibuka, dalamnya kue bulannya ada di sini. Di dalamnya pun desain kotaknya cantik banget. Nah tipe mooncake di Pia Madu ini emang less sugar guys. Jadi cocok dimakan anak-anak sampai orang tua. Nah kalau yang ini lantern box guys. Tuh timbul ya kelincinya. Dan di dalamnya ini ada kue bulan mini-mini, ada 2 biji. Paket hampers mooncake dari Pia Madu ini juga bisa di-mix sama Pia Madu andalan mereka loh. Dari packaging keren dan rasanya yang premium, bener-bener gak malu-maluin dibagi ke keluarga pas Mid Autumn Festival nanti. You guys order mooncake-nya di Pia Madu aja. Artis banting setir jualan tempong. Agak skeptis sih Mimin awalnya. Openingnya aja sampai didatengin anaknya Pak Prabowo loh guys. Ini tuh lagi viral banget. Namanya Sego Tempong Negoro. Collabnya Vicky Nitinegoro sama King Abdi Masterchef. Yang di cabang Cililitan ini gede banget ya. Ada tempat bermain buat bocil. Katanya ini tuh resep asli tempong Banyuwangi. Awalnya agak meragukan sih, tapi jadi percaya lah. Ini kan punya King Abdi, orang Jawa Timur asli. Pasti sambelnya jos. Langsung sikat sego tempongnya guys, pakai kulit dan usus goreng. Terus makannya bareng sambal tempong dan pastinya sayur rebus. Mantep banget sambelnya guys. Seger, pedesnya nampol, bener-bener otentik Banyuwangi ya. Sayur rebusnya pun juga masih kres-kres gitu loh. Terus ada yang unik guys, tempong paru pakai nasi rempah. Potongan parunya gede-gede, empuk dan lembut banget dong teksturnya. Gak nyangka Mimin makanan artis seenak ini ya. Mimin juga tambahin udang galer. Lihat guys, udangnya gede-gede, fresh banget lagi. Sederhana tapi nikmatnya Masya Allah. Makan pakai nasi rempah tuh cocok banget guys, jadi makin gurih. Ayamnya pun unik guys, ayam lengket yang dibuatnya tuh direndam pakai minyak dingin, jadi rasanya tuh makin gurih. Apalagi makannya pakai sambal batuk yang nonjok banget pedesnya. Tempe mendoannya pun bener basah dan cuy gitu teksturnya. Boleh lah kalian cobain Sego Tempong Negoro. Yuk guys kalian ramein. Yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pada seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, Sego Tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nah sih ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dadar jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya Sego Tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan Sego Tempong ABG ini sebagai Sego Tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga seyami ini. Justru merapat ke sini.
Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrean sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum. Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulang
tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedas gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Cuman di sini kalian bisa makan sate di pinggir kali. Jadi makanya emang di pinggir kali guys, sambil lihat orang-orang juga main air di kali. Tuh orang-orang pada seru banget guys main di kali. Ini tuh namanya Sate Maaton yang lokasinya di Sesaut, Lombok. Gak jauh guys dari kota Mataram. Pemiliknya temen Mimin sendiri, Kak Ayas dari Lombok. Aksesnya gampang sih, udah ada tangganya. Tapi Mimin jompo guys. Tuh bisa makan sekaligus healing di pinggir kali kan. Ini masih asri banget ya guys. Jadi ini ada daging, jeroan dan juga ayam. Nah ini nih sate bulayak khas Lombok. Jadi emang beda banget sama sate yang kita temuin dimanapun. Ini kalinya masih asri ya guys. Airnya ini nggak kotor. Ini udah dateng guys satenya. Gila ya, sungainya ini bener-bener jernih. Kelihatan kan kalau sungainya tuh sebersih itu, nggak ada sampah satupun. Nah jadi sate bulayak itu sate sapi dan bumbunya ini santan dan pedes gitu. Yummy. Dan bulayak itu lontongnya yang panjang ini. Kayak gitu tadi ya bukanya. Terus dicocolin ke bumbu santannya yang pedes ini guys. Jujur sate ini tuh enak banget. Bumbunya gurih, pedes, tipe Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib kesini. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak. Terus lauknya kulit kol lada garam. Parah ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara. Karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih, meresap. Pantas saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Oh jadi ini dimsum mentai kaki lima yang fenomenal itu. Gila, saus mentainya aja bisa bikin segitu banyak guys. Mimin lagi ada di Pasar Kodam Surabaya dan mau cari dimsum yang lagi viral di sini guys. Nah ini nih dimsumnya, sampai ditulisin 9 juta penonton di sosmed. Waduh, pede amat ya. Jangan sampai keliru guys, namanya tuh dimsum 0720. Karena mereka tuh pelopor dimsum mentai kaki lima pertama di Indonesia. Dan emang seviral itu guys, antriannya membludak. Jujur Mimin tuh banjir liur guys, lihat saus mentainya. Kayak creamy, warnanya orange pekat gitu. Tapi kali ini Mimin gak nyobain dimsum kukusnya guys, karena penasaran banget sama dimsum goreng mentai mereka yang cuma 25.000. Tuh kalau kasih saus mentai sebanyak itu guys, gak pelit. Astaga, gak sabar Mimin pengen cobain. Dimsumnya crunchy banget. Dengan harga segitu dapat kualitas sepremium ini guys. Terus kejunya lumer banget dong. Astaga, bener dugaan Mimin kalau saus mentainya tuh enak banget. Pakai mayones apa ya kok bisa kental, creamy, dan cita rasanya gurih banget. Dimsumnya padat, ngedaging, dan kejunya bener-bener selumer itu. Cus yang penasaran buruan datang ke dimsum 0720.